Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan bicara mengenai perkawinan siri atau pernikahan siri. Arti siri itu dari bahasa Arab yang berarti diam atau diam-diam. Ya, artinya bahwa pernikahan siri atau perkawinan siri itu adalah perkawinan yang dilakukan secara diam-diam dan biasanya tidak diumumkan di halayak ramai. Ya, kalau diumumkan mungkin bukan perkawinan siri lagi gitu. Dan biasanya kalau ada selamatan juga mungkin hanya dalam keluarga itu. Nah, sebenarnya perkawinan siri itu sah atau tidak sih? Ya, perkawinan siri itu sebenarnya sih sah, asalkan memang memenuhi syarat dan rukunnya. Misalkan memang dia sudah dewasa, bukan anak-anak lagi, terus kemudian berakal gitu. Terus kemudian juga memenuhi rukunnya. Rukunnya itu ada mempelai kalau dalam Islam ya. Kalau ada mempelai, terus kemudian ada wali, ada saksi, ada 2 orang saksi, terus ada mahar, ada ijab kabul. Maka itu sudah memenuhi syarat rukun dan itu sah perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di pasal 1 di pasal 2 ayat 1, di mana disebutkan perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing, menurut hukum dan agama kepercayaan masing-masing. Jadi kalau sudah memenuhi syarat dan rukunnya dan tata caranya sesuai dengan agamanya masing-masing, maka perkawinannya atau pernikahannya sah tuh, meskipun dilakukan secara siri. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah perkawinan siri ini biasanya tidak dicatatkan di dalam negara. Artinya perkawinan siri yang dicatatkan ini tidak mempunyai kekuatan hukum dan legalitas. Dengan kata lain, bahwa perkawinan siri ini tidak diakui oleh negara. Jadi misalnya ada satu permasalahan di dalam keluarga yang dilakukan dengan pernikahan siri ini. Apabila terjadi sesuatu masalah, misalnya suaminya pergi meninggalkan anak dan istrinya, anak dan istrinya tidak bisa menuntut nafkah karena tidak tercatat perkawinannya. Kemudian apabila suami meninggal dunia, yang ada di dalam perkawinan siri juga anak dan istrinya tidak bisa menuntut waris karena tidak tercatat dalam negara. Kemudian sebenarnya sih masih ada peluang. Jadi anak dari pernikahan siri ini dapat mendapatkan warisan apabila dari suaminya itu mengakui. Nah, atau didapat dengan suatu ilmu pengetahuan, yaitu tes DNA bahwa anak tersebut adalah biologis dari laki-laki tersebut, sebagaimana dalam putusan MK nomor 46 garis miring PUU strip Romawi 8 garis miring 2010 tanggal 17 Februari tahun 2012, di mana anak biologis dapat mendapatkan hak-haknya dari laki-laki biologisnya, misalkan mewarisi dan lain sebagainya. Tapi ini dengan tes DNA, dan ini lumayan agak mahal untuk tes DNA tersebut. Mungkin itu secara singkat yang dapat saya jelaskan mengenai perkawinan atau pernikahan siri. Silahkan masyarakat
bisa memilih. Kalau memilih untuk melakukan perkawinan siri itu sah asal syarat dan rukun terpenuhi. Tetapi ada dampaknya ketika ada permasalahan dalam keluarga, suaminya pergi atau suaminya meninggal misalnya, anaknya, istrinya tidak mendapatkan warisan kecuali ada tes DNA sesuai dengan putusan yang dari PMK. Dan silahkan memilih juga untuk menikah tidak siri. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Silahkan komen, terus like dan subscribe, dan boleh di-share ke media sosial yang teman-teman semua punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.